Assalamualaikum. Malam itu aku sengaja ditempatkan di kursi dekat tempat sampah di pesta pernikahan iparku. Aku diam saja, sampai namaku dipanggil ke panggung dan seluruh gedung tiba-tiba terdiam menatapku. Seluruh gedung terdiam menatapku. Lalu aku berjalan naik ke panggung. Mereka baru tahu dekorasi mewah itu disponsori bisnisku. Tapi yang paling kaget, iparku yang menempatkanku dekat sampah, tiba-tiba berdiri dengan wajah pucat. Wajahnya pucat. Lalu dia mendekatiku sambil gemetar. Di depan ratusan tamu, dia mendadak histeris dan minta maaf. Semua orang bingung. Tapi aku cuma menatapnya diam. Karena aku tahu, ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Karena saat dia histeris, seorang tamu menghampiriku dan membisikkan sesuatu yang membuat seluruh duniaku berhenti. Rupanya alasanku ditempatkan dekat sampah. Jauh lebih dalam dari sekadar tidak suka. Jauh lebih dalam dari sekadar tidak suka. Tamu itu bilang kalau aku sengaja dijauhkan karena keluarga iparku takut aku mengambil sorotan. Aku terdiam. Ternyata, selama ini aku dianggap ancaman, bukan keluarga. Aku dianggap ancaman, bukan keluarga. Tapi ketakutan mereka terbukti waktu MC kembali mengajakku bicara. Tamu-tamu berebut ingin tahu bisnisku. Dan saat itu, aku melihat pandangan iri yang selama ini disembunyikan. Tatapan iri itu tak bisa lagi disembunyikan. Bahkan dari beberapa saudara lain yang dulu merendahkanku. Tapi sebelum aku turun panggung, seseorang lain menghampiri, dan kabar yang dia bawa jauh lebih mengejutkan. Kabar itu jauh lebih mengejutkan. Dia bilang ada rencana untuk sengaja menjauhkanku dari meja keluarga. Semua sudah disusun sejak awal. Dan saat ku sebut satu nama, respon mereka membuatku membeku. Respon mereka membuatku membeku. Karena nama yang disebut justru seseorang yang selama ini tampak paling baik padaku. Dia tersenyum hangat, tapi ternyata dialah dalang yang mengatur semuanya dari belakang. Dalang itu muncul pelan-pelan. Ekspresinya berubah saat tahu rahasianya hampir terbongkar. Dia mendekatiku, memaksakan senyum palsu. Tapi getaran di suaranya tidak bisa berbohong lagi. Senyum palsu itu bocor. Dia berkata seolah peduli. Tapi matanya gelisah. Tamu-tamu mulai memperhatikan. Lalu dia menarikku ke samping. Dan ucapannya membuatku benar-benar kehilangan kata. Ucapan itu membuatku terkejut. Dia mengaku sengaja menjatuhkanku agar aku ingat diri. Katanya aku terlalu menonjol. Tapi sebelum aku sempat membalas, ada suara keras memecah suasana. Suara keras itu mengguncang semua orang. Mikrofon menyala kembali, dan MC memanggilku untuk sesi kejutan khusus. Semua mata beralih padaku, termasuk orang yang baru saja menjatuhkanku. Kejutan itu tak ada yang siap menghadapinya. Lampu diarahkan padaku. Layar besar menampilkan foto-foto perjalanan bisnisku. Dan seluruh gedung baru tahu seberapa besar hal yang selama ini kusembunyikan.